Pokoknya ngurusin anak yang aktif itu harus benar-benar fokus ya teman-teman. Kalau enggak, aduh, akibatnya akan fatal ya teman-teman. Teledor sedikit, akibatnya nanti akan bahaya. Pokoknya halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Kembali lagi bersama saya Wulan di Taiwan. Sudah beberapa hari saya nggak up video ya teman-teman. Saya ini lagi kena musibah. Jadi adik Cialing ini waktu hari Sabtu siang jam 2, kejadian kronologisnya itu dia tuh jatuh dan kena tangannya ya teman-teman. Jadi tangannya itu tulangnya patah. Jadi waktu itu hari Sabtu jam 2 siang kebetulan ada temenku di rumah lagi main. Dan temenku juga bawa anaknya. Mereka lagi pada nonton TV di ruang tamu. Dan waktu itu saya setelah makan siang, saya tuh makan rujak, baru aja duduk, makan 2 suap. Dan mereka lagi duduk di ruang tamu, saya duduk di ruang makan. Tapi sambil ngeliatin anak-anak, baru aja saya duduk ngobrol sama temenku itu. Baru belum lama, beberapa menit aja gitu ya. Tiba-tiba ini anakku tuh jatuh. Pas aku angkat, astagfirullahaladzim teman-teman, tangannya ini yang kanan kepelintir. Pas aku angkat tuh udah enggak ini ya, udah janggal, udah kelihatan nggak normal gitu. Terus saya nangis teriak-teriak ke teman saya, aduh saya gimana ini tangannya patah gitu kan. Soalnya pas aku angkat dari jatuh, tangannya tuh udah melintir teman-teman. Jadi udah nggak lurus lagi. Terus aku balikin ke sini, ini sih udah ketahuan gitu, tulangnya pasti cedera. Dan aku panik, aku teriak-teriak, saya gimana saya? Aku bilang aku ke temenku, aku sambil nangis. Terus waktu itu kan anak yang sulung di rumah lagi libur sekolah musim panas. Aku panggil dia, aku bilang turun dulu sebentar, tolong teleponin nenek gitu ya, ama gitu kan. Ditelepon nggak diangkat sama neneknya. Terus aku juga coba telepon neneknya, nggak diangkat juga kan. Amaknya itu. Terus aku telepon kakeknya, diangkat, tapi dia lagi terima telepon katanya. Aku tanya di mana Pak, aku bilang baru ngomong gitu, dia bilang dia lagi terima telepon rumah, lagi ngomong, nanti saya telepon balik, saya tunggu 2-3 menit, dia nggak ada telepon. Terus temanku bilang ya udah dianterin aja San sama aku, di mana, ayo kita pergi ke ronsen apa ke dokter tulang gitu. Terus aku pikir, terus temenku kan naik motor ke sini. Kalau misalkan naik motor nggak mungkin juga, karena kan nggak muat banyak gitu. Ada anaknya dia, anakku ini yang gede gimana gitu, Selin. Terus akhirnya aku putusin nelpon suami, aku bilang kerjanya hari ini di daerah mana, di dekat kita tinggal enggak gitu. Terus dia bilang iya gitu, masih daerah kita tinggal. Saya bilang ke suami kronologisnya gimana kejadiannya. Saya bilang tolong sekarang antar saya ke rumah sakit gitu. Beberapa menit kemudian dia telepon lagi, suamiku, katanya yang mau antar ke rumah sakit kakek sama neneknya gitu kan. Karena dia nggak bisa ninggalin kerjaan gitu. Akhirnya kita langsung pergi ke IGD ya, ke emergensi, langsung ditangani sama dokter. Langsung di ronsen, dan hasil ronsennya itu bener aja apa yang saya firasatin gitu ya. Karena waktu kejadian itu tangannya langsung bengkak ya teman-teman. Pokoknya saya galau banget, sakit hati banget gitu kan. Udah tuh kita ke emergensi, udah ditanganin, di ronsen, dan ya tulangnya tangan yang kanan tuh ada yang patah. Jadi tulang tangan tuh kan 2 ya, yang satunya yang retak gitu patah. Akhirnya dipakein, jangan sayangnya, akhirnya pakai gips gitu ya. Kronologis kejadiannya itu jadi didorong sama kakaknya. Saya tanya kenapa dorong adek, katanya adeknya duluan yang kena mata dia gitu, jahil, usil. Terus saya bilang kan sebelumnya juga, kalau misalkan ada masalah apa-apa, saya bilang tuh jangan langsung dorong adek atau pukul. Saya bilang panggil mama gitu kan. Jadi si adeknya duluan kena mata dia, sama dia langsung didorong, dan didorongnya itu mungkin agak tinggi. Jadi si tangannya itu pas jatuh posisinya lagi
nggak benar gitu. Nah, jadi akhirnya mengakibatkan fatal gitu ya teman-teman. Nah, udah gitu kan, udah pulang tuh dari emergency dan kata dokter 4 hari kemudian kontrol lagi gitu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi aku tadi siang habis kontrol lagi dari dokter dari rumah sakit, apa sih? Dari dokter tulang dan di ronsen lagi, alhamdulillah hasilnya si tulang yang tadinya patah itu retak sudah mulai menyambung lagi, tapi kata dokter selama 1 bulan, jangan gitu ya, selama 1 bulan baru bisa sembuh lagi, baru bisa sembuh total gitu ya. Jadi sehari-hari ini tangannya ya pakai ini ya, pakai gips gini biar nggak robah si ini ya tulangnya itu, biar nggak obah-obah gitu. Takutnya nanti kalau nggak dipakein gips jatuh lagi dan tambah bahaya gitu. Pokoknya apa sih? Yang gitu. Pokoknya harus ekstra banget jagainnya karena terus terang aja anak-anak saya tuh anak-anak yang aktif banget, nggak bisa diem, bisa dibilang nggak bisa diem, diemnya itu cuma tidur mama papa, mama papa, mama papa, oh buat pialuan pak. Jadi diemnya itu cuma tidur aja ya teman-teman. Dan makanya dari itu saya tuh lebih fokus ke anak-anak karena ya begitu, lebih dari anak biasanya, nggak bisa dibilang ya nakal lah ya, lebih terlalu aktif juga nggak bagus ya teman-teman. Apa nak mau apa? Nggak bagus ya. Saya tatin haki papa. Jadi sayanya harus benar-benar fokus banget jaganya, nggak bisa teledor sedikit pun nggak bisa. Padahal waktu itu, waktu kejadian itu, saya tuh baru aja duduk gitu, belum lama baru duduk makan rujak sambil ngobrol sama temenku. Ya sekitar 2 menit, belum adalah, nggak nyampe kayaknya. Pokoknya ngurusin anak yang aktif itu harus benar-benar fokus ya teman-teman. Kalau enggak, aduh akibatnya akan fatal ya teman-teman. Apa teledor sedikit akibatnya nanti akan bahaya. Pokoknya buat pesan saya di rumah, bunda-bunda saya di sini bikin konten itu hanya sharing aja sebagai ibu, pengalaman gimana apa namanya ngurus anak yang aktif itu ternyata benar-benar menguras tenaga ke kitanya juga gitu kan. Dan bisa dibilang anakku ini agak-agak sedikit tantrum ya, kalau misalkan dibilangin itu malah ngelawan, nggak takut gitu. Maka dari itu aduh saya kadang apa ya kewalahan gitu, harus gimana mendidiknya gitu kan. Mungkin teman-teman bisa bisa berbagi pengalamannya, bisa sharing di kolom komentar cara mengatasi anak yang lebih aktif gitu, harus bagaimana ya. Kadang juga saya searching di internet gitu ya, harus gimana juga saya lakuin gitu kan. Tapi ya itu susah gitu untuk menerap ke anaknya, itu susah banget. Kita ini harus perlu kesadaran. Jangan gitu adek, nggak boleh nendang kakak, tidak boleh ya. Makanya waktu itu, waktu kejadian saya seharian bener-bener yang down banget, sakit hati, nangis, nyalahin diri sendiri. Kenapa saya bisa ngurus anak sampai seperti ini gitu? Bisa-bisanya gitu. Apa salah saya? Jangan sayang. Apa salah saya? Apa mungkin setengah-setengah saya teledor, anaknya juga terlalu aktif. Padahal itu dari pagi saya udah bilang, jangan dorong adik, jangan dorong adik. Jadi anak 2 ini setiap hari hampir berantem terus ya, karena jarak usianya itu nggak jauh beda. Bukai tak cia, Jadi nanti sudah, kalau 2 minggu kemudian harus check up lagi ke dokter gimana nanti hasil ronsennya, mudah-mudahan ada perbaikan ya soalnya. Nah nih apa mak? Hah? Ini kan mak? Bisikan mami. Semoga hasil ronsen nanti yang kedepannya bisa lebih baik lagi. Tapi kata dokter ya, katanya 1 bulan bisa sembuh ya. Tapi ya harus pakai gips gitu ya. Nah teman-teman, untuk videonya segini dulu ya. Saya hanya sharing aja apa yang saya alamin. Ternyata jaga anak itu ya tidak semudah itu kalau menghadapi anak yang aktif seperti anak-anak saya. Jadi waktu itu lebih banyak fokus ke anak-anak ya. Sebelum salah nih ya Cima.
Mana Bapak, Mama. Sebelum kejadian saya tuh ada bikin video, cuman apa ya, nggak ada waktu buat edit dan nggak mood aja ngeditnya karena merasa bersalah sama anak gitu ya, ngerasa kok jaga anak kurang apa ya, kurang baik gitu ngejaga anak tuh. Tapi ya memang anaknya juga benar-benar aktif banget, jadi saya agak kewalahan ya teman-teman. Pokoknya untuk bunda-bunda keluarga online semua dimanapun berada, kita harus tetap semangat jadi ibu rumah tangga, ngejaga anak-anak, harus lebih berhati-hati lagi, lebih fokus lagi menghadapi anak yang aktif seperti anak-anak saya ini. Karena ya itulah tadi, keledor sedikit akibatnya akan patah. Yaudah teman-teman, untuk vlog kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan dari saya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.